Baik, di sini kelompok kami telah menemukan jurnal yaitu jurnal Philosophical Transactions B. Pada jurnal tersebut telah terakreditasi Q1. Pada jurnal tersebut dijelaskan, selain ketidakpekaan TYR pada PDH legum, enzim ADH dideregulasi secara konvergen telah diidentifikasi pada kelompok tanaman lain. Caryophyllales adalah ordo Angiospermae yang mencakup bit, quinoa, dan bayam. Fitur kimia uniknya yang tidak pernah terlihat pada ordo tanaman lain adalah kehilangan kemampuan biosintesis antosianin, pigmen merah yang berasal dari fenilanin, tetapi sebagai pentingnya mampu menghasilkan bata lain, pigmen merah lain yang disintesis dari TYR. Pigmentasi betalain spesifik garis keturunan didukung oleh produksi TYR yang tinggi yang dimediasi oleh relaksasi penghambatan umpan balik negatif ADT. Enzim fenilanin amonia liase atau PAM mengkatalisis reaksi pertama dan yang telah berlangsung, yaitu deaminasi P menjadi sinamid yang memicu biosintesis fenilpropanoid. Reaksi PAM memainkan peran penting dalam menentukan fluks karbon ke dalam jalur fenilpropanoid secara konsisten. Ekspresi gen PAL tanaman menyebabkan peningkatan regulasi produksi fenilpropanoid. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, saya menemukan masalah yaitu mengapa tanaman berevolusi memiliki jalur ganda biosintesis fenilanin, eh, dan bagaimana pemisahan spasial jalur tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi metabolit fenilpropanoid terapeutik. Saya memilih masalah tersebut karena jurnal secara langsung menyatakan bahwa evolusi jalur fenilamin ganda masih menjadi perdebatan, sementara fenomena ini sangat penting untuk memahami dan memanipulasi produksi senyawa fenilpropanoid bernilai farmakologis. Nah, dengan demikian, rumusan ini relevan, aktual, kritis, dan juga mendukung tujuan penelitian farmasi berbasis tanaman obat. Nah, saya menemukan solusi dari jurnal Nature Communications yang telah terakreditasi Q1. Pada jurnal tersebut dijelaskan, secara keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa pH-DT memang bekerja secara seri dengan pH CM2 dalam jalur biosintesis fenilanin yang sama. Pada tumbuhan, hingga 30% karbon yang difiksasi melalui fotosintesis diarahkan untuk biosintesis fenilanin, yang dapat terjadi melalui dua jalur alternatif. Bukti genetik menunjukkan bahwa sebagian besar fluks karbon ini berlangsung melalui jalur aerogenat plastidial. Penemuan fungsi CM2 dan enzim yang terlokalisasi di sitosol dengan aktivitas PDT pada Petunia mengkapi elusidasi rute fenilpyruvate mirip mikroba untuk biosintesis fenilanin. Penemuan ini juga menunjukkan bahwa jalur fenilpyruvate bercabang dari jalur aerogenat plastidial yang telah diketahui pada korismat dan bukan pada brevenat seperti yang diperkirakan sebelumnya, dan bahwa seluruh jalur terlokalisasi di sitosol. Mengingat fluks karbon utama ke fenilanin mengalir melalui jalur aerogenat, per- pertanyaan yang muncul adalah mengapa tumbuhan memiliki jalur fenilpyruvate yang fungsional. Jalur aerogenat plastidial pada tumbuhan mengalami regulasi umpan balik yang kompleks pada titik masuk dan titik cabang yang dikatalisis oleh CM1 dan ADT. Masing-masing 13 dan 62. Sebaliknya, jalur fenilpyruvate mengalami regulasi umpan balik yang kurang ketat karena CM2 yang mengkatalisis langkah masuk dalam jalur fenilpyruvate tidak sensitif terhadap regulasi eh, allosterik oleh asam amino aromatik. Nah, jadi dapat disimpulkan yaitu tanaman berevolusi memiliki dua jalur biosintesis fenilanin karena jalur plasidik mengalami regulasi ketat. Sedangkan jalur sitosolik memberikan alternatif biosintesis yang lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhan fenilanin dalam berbagai kondisi fisiologis. Pemisahan spasial dua jalur ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi metabolit fenilpropanoid terapeutik dengan memperkuat jalur sitosolik, meningkatkan transport fenilanin antar kompartemen dan juga mengatasi bottleneck
Buat bottleneck regulasi pada plastida.